Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ibnu Raja. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang demokrasi. Soal yang pertama yaitu carilah 10 pengertian demokrasi menurut para ahli dari dalam negeri. Yang pertama yaitu menurut Konjoro Porbopanoto, yaitu demokrasi adalah suatu sistem di mana rakyat harus ikut berpartisipasi dalam suatu pemerintahan negara secara aktif. Yang kedua yaitu menurut Profesor Muhammad Yamin, demokrasi adalah suatu dasar dalam pembentukan pemerintahan dan yang ada di dalam masyarakat. Dalam kekuasaan mengatur dan memerintah dikendalikan secara sah oleh seluruh anggota masyarakat. Yang ketiga menurut Yusuf Al-Qaradawi, demokrasi adalah sebagai wadah bagi masyarakat untuk memilih seseorang yang pantas dalam mengatur segala urusan mereka. Yang keempat menurut Sumarno A.P. dan Yeni R. Lukiswara, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kelima menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya ikut serta dalam pemerintahan, yakni melalui perantara wakil-wakil yang telah terpilih. Yang keenam menurut Abdul Wadud Nasruddin, demokrasi adalah suatu sistem kehidupan di mana pendapat rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Yang ketujuh menurut Afan Ghaffar, menurut beliau demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif yaitu demokrasi secara ideal ingin diwujudkan oleh negaranya. Yang kedua yaitu demokrasi empirik, demokrasi yang terwujud dalam dunia politik. Kedelapan menurut Rani, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana penataannya secara perorganisasiannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, kesamaan politik, konsultasi atau dialog dengan masyarakat, serta aturan mayoritas. Yang kesembilan menurut Sargent, tiap-tiap sistem demokrasi selalu didasarkan pada ide-ide bahwa negara harus terlibat dalam berbagai macam hal tertentu, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih di Dewan Perwakilan di bidang pembuatan keputusan politik. Yang kesepuluh menurut Plato, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat yang memimpin untuk kepentingan rakyat banyak. Soal yang kedua yaitu carilah 10 pengertian demokrasi menurut para ahli dari luar negeri. Yang pertama menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua menurut Cheris Costello, demokrasi sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Ketiga yaitu menurut John Lake Exposito, demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat untuk rakyat, oleh karenanya semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keempat menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang kelima yaitu menurut C.F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. Yang keenam menurut Henry B. Mayo,
Demokrasi adalah berupa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawali secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik. Yang ketujuh, menurut Philip Schmitter, demokrasi adalah suatu teori yang menyatakan bahwa suatu negara supaya tanggap terhadap kebutuhan maupun kepentingan warganya, di mana mereka harus ikut berpartisipasi dalam merumuskan kebutuhan serta mengungkapkan kepentingan-kepentingan secara aktif dan bebas. Yang kedelapan, menurut Harris Soch, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya, kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan hak asasi manusia bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk pemerintah. Yang kesembilan, menurut Cranenberg, demokrasi sesuai dengan pengertian dasarnya yakni memerintah rakyat. Yang kesepuluh, menurut Samuel Huntington, demokrasi adalah ada bila para pembuat keputusan terkuat dalam suatu sistem dipilih lewat pemilu yang jujur, adil, dan berkala, serta adanya kebebasan bersaing bagi setiap calon dalam memperoleh suara. Selanjutnya, soalan ketiga yaitu coba buat arti demokrasi menurutmu sendiri. Menurut saya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dan semua warga negara wajib berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuat hukum. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.